Selamat berjumpa kembali, saudaraku, dalam ibadah online dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, saya akan membacakan bagi kita kitab Yohanes 14 ayat 1-3 dan nanti akan saya lanjutkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11. Yohanes 14 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya bacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Kristus yang naik ke sorga. Dalam sebuah perkara, saudaraku, untuk menyatakan keabsahan, maka harus ada saksi. Pada waktu Yesus naik ke surga, ia disaksikan oleh 500 orang pada waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Artinya memang secara kebenaran dan fakta, Kristus memang naik ke surga seperti yang sudah saya bacakan tadi. Maka kita akan sampaikan ada beberapa makna tentang kenaikan Kristus ke surga. Makna-makna ini akan membuat kita memahami bahwa kita memiliki satu keberanian percaya dan kita memiliki satu jaminan, dan kita sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua seperti yang dijanjikannya. Makna yang pertama, saudaraku, adalah Tuhan Yesus hidup senantiasa. Dia telah mengalahkan maut dan dia telah bangkit dan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus itu hidup senantiasa. Dia hidup senantiasa sampai hari ini. Sehingga kita tidak percaya kepada Yesus yang mati. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, ada banyak pemuka-pemuka agama. Tetapi mereka hanya sampai kepada kematian. Tetapi Yesus yang saya sembah dan Yesus yang saudara-saudara sembah, yang kita sembah, adalah Yesus yang mengalahkan maut, yang dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup senantiasa. Saya ulangi, dia hidup senantiasa. Yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus akan datang segera dan memerintah sebagai raja segala raja. Wahyu 17 ayat 14 berkata bahwa mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus yang hidup dan hidup senantiasa, kita tidak percaya kepada Yesus yang hanya mati, tetapi kita percaya kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berkata akan menyediakan tempat bagi kita dan dia akan datang kembali, dan setelah dia datang kembali dia akan mempersiapkan satu langit baru dan bumi yang baru.
yang turun dari sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya saudara-saudaraku, bahwa yang tadi Tuhan Yesus datang segera untuk memerintah, menjadi raja dari segala raja. Sehingga saudara-saudaraku, kita akan bangga punya Allah, punya Tuhan yang Dia adalah raja di atas segala raja, berkuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini adalah firman jaminan yang berkata bahwa kepada Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Yang berikutnya saudara-saudaraku, yang keempat, Yesus Kristus pergi dan naik ke sorga dalam menyediakan tempat untuk orang-orang tebusannya, orang-orang yang tertebus. Yohanes 14 ayat 2, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Sehingga adalah satu kebanggaan bagi kita bahwa Dia naik ke surga dan kita peringati hari ini. Maka kita juga harus memahami bahwa Dia akan datang kembali ketika tempat itu sudah selesai dikerjakan. Dan Dia berkata, apabila tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali menjemput kamu. Yang kelima, saudara-saudaraku, makna yang kelima, Yesus Kristus yang naik ke sorga itu memang berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Karena Dia memang berasal dari sorga dan diutus oleh Allah Bapa untuk melakukan tugas menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang bedanya kita saudara-saudaraku dengan keyakinan yang lain, bahwa keyakinan kita kepada Kristus adalah sangat berbeda dengan keyakinan yang lain. Karena keyakinan yang lain maka Tuhannya mencari, manusia itu mencari Tuhan. Tetapi keyakinan kita adalah bahwa Tuhan yang mencari kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada sebuah perumpamaan atau sebuah contoh, ketika kita kehilangan sebuah benda, maka bukan benda itu yang mencari pemiliknya, tetapi pemiliknya yang mencari benda itu yang hilang. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang terhilang, sehingga dalam keyakinan kita bahwa yang mencari kita itu adalah Allah sendiri. Allah telah memberikan inisiatif untuk mencari orang-orang, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga saudara-saudaraku, bahwa ketika Kristus datang pada kali yang kedua, maka Dia akan jemput orang-orang yang tertebus. Yang berikutnya saudara-saudaraku adalah membuktikan kenaikan Yesus ke surga, adalah membuktikan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan itu ada saudara-saudaraku dalam Yohanes 10 ayat 30 yang berkata bahwa Allah dan Bapa adalah satu. Yang berikutnya saudaraku, bahwa kenaikan Kristus ke surga adalah untuk menjanjikan langit baru dan bumi baru bagi orang-orang yang percaya dan tertebus, dan menghakimi setiap orang yang memberikan upah kepada manusia sesuai dengan pekerjaannya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, "Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana terdapat kebenaran." Makna kenaikan Kristus ke surga ini saudaraku akan memberikan kepada kita implikasi bahwa kita sebagai orang percaya memiliki satu jaminan dari surga, seperti yang sudah kita baca dari firman Tuhan, bahwa yang berikutnya adalah kita memiliki imam besar. Di dalam Ibrani 7 ayat 26 berkata, "Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga."
Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita memahami akan maknanya kenaikan Kristus ke surga, kita memperoleh jaminan masuk ke dalam surga. Kita memiliki satu jaminan untuk masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru. Nah, kemudian saudaraku, Roh Kudus diutus untuk kita, diberikan sebagai jaminan untuk menolong, menghibur, menguatkan, dan melakukan pemberitaan Injil dengan berani. Markus 16 ayat 15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudaraku yang terkasih, bersukacita dan kuat karena Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan bagi kita. Dia adalah pengharapan yang pasti, dan dia tidak pernah ingkar akan setiap janji-janji yang diucapkannya, dan selalu janji-janji itu akan digenapi. Dia akan menopang kita, dia akan hidup dan berkuasa, dia akan menjadi raja, akan menjadi imam besar. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita karena ia akan hidup. Dia hidup senantiasa. Setelah Yesus naik ke surga, kita peringati pada hari ini, saudaraku, selamatlah kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Setelah kita memperingati kenaikan Kristus pada hari ini, dalam ibadah online ini, maka saya sampaikan selamat menantikan kedatangan Kristus yang kedua, karena dia sudah tidak lama lagi akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya dan menjemput orang-orang yang ditebus. Hendaklah kita setia sampai akhir, sehingga mahkota itu akan diberikan kepada kita, dan dia akan mendapati kita dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bernoda. Tuhan Yesus memberkati.